Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalisa Priyanggani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas artinya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah artinya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna pada murid atau untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Studi kasus yang kedua, siswa terlambat masuk ke sekolah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya semuanya. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Tak semangat. Ya, baik. Untuk kelas 4 ini Pak Imam lihat kok semangatnya luar biasa sekali. Ya, untuk itu mari kita tingkatkan lagi dengan kita nanti pembelajaran olahraga diikuti dengan baik dan semangat. Itu. Di sini sebelumnya ada yang sakit mungkin? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, sebelum kita memulai belajaran, Pak Imam ingin mempresentasi kalian terlebih dahulu. Mulai dari Adit. Ya. Andika. Oke. Arya. Arya mana Arya? Lu kok sering sekali Arya gak berangkat ya? Tahu Pak. Kenapa? Teman dekatnya siapa? Baik. Ais. Mana Ais Arya Ais? Tanpa kabar Pak. Tanpa kabar ya? Oke, biar nanti kita sampaikan juga dari kelasnya ya. Arya gak ada berarti ya? Berani suara? Dari Bunda. Permisi Bu. Oh iya, silakan masuk. Bu. Ya, duduk ya. Iya. Oke. Arya, tahu nggak kenapa dipanggil Bu Rosa ke sini? Enggak Bu. Nggak tahu ya? Oke, Arya, dari mana? Bu Rosa, sebelum dipanggil Bu Rosa? Saya dari kelas. Dari kelas aja. Oke. Bu Rosa pengen tahu nih jadwal pelajaran kamu hari ini apa aja sih ya? Dari ini tuh ada PJOK, Mm-mm. fisika, kimia, matematika lanjut sama sejarah. PJOK, fisika, matematika lanjut, sejarah, ada PJOK-nya ya. Ya, Makanya kamu masih baju olahraga ya. ya. Tapi tadi waktu olahraga kamu ikut gak? Ikut olahraga nggak tadi? Enggak Bu. Nggak ikut. Kenapa dia nggak ikut olahraga? Tadi malam tuh saya perutnya sakit Bu. Nggak tahu kenapa kok bisa sakit. Oh gitu, perutnya sakit dari tadi malam, belum sembuh sampai sekarang? Belum. Belum sembuh. Terus kalau belum sembuh, tadi waktu pelajaran olahraga kamu kemana dong? Saya di kamar mandi Bu. Di kamar mandi? Ngapain? Kan perut saya sakit Oh, Bu. perutnya sakit Iya. jadi di kamar mandi ya. Iya. Oke.
Gini ya, tadi kan Bu Rosa eh, ketemu sama Pak Imam, guru Iya. olahragamu. Terus kata Pak Imam, kamu sudah beberapa kali tidak ikut pelajaran olahraga. Gitu. Nah, kalau alasan kamu hari ini adalah kamu sakit, terus alasan kamu kemarin-kemarin apa? Karena kata udah sering banget nih, kenapa coba? Hmm, maaf Bu, sebenarnya tuh saya tuh nggak terlalu dominan ke olahraga. Soalnya olahraga tuh kan keringetan Bu. Terus saya tuh orangnya tuh gampang capek Bu. Jadi lebih prefer ke pelajaran yang di kelas. Oh gitu. Kamu lebih nyaman pelajaran di kelas daripada pelajaran olahraga. Karena kalau pelajaran olahraga lebih capek, keringetan, dan sebagainya ya. Ya, Nah, tapi ya, kalau kayak gitu, terus nanti gimana sama pelajaran olahraga kamu? Padahal pelajaran olahraga kan bikin badan sehat sebenarnya. ya, Gitu kan. Kalau kamu pelajaran olahraganya, kamu duduk diam aja, terus malah nggak ikut sama sekali, satu, mungkin badan kamu jadi malah kurang sehat karena nggak seimbang kan antara apa yang kamu lakukan, makan, termasuk makan kamu, istirahat kamu, nggak ada keseimbangannya dengan olahraga. Terus yang kedua, eh, berkaitan dengan nilai nih ya, berkaitan dengan nilai gimana coba ya? Arya nggak dapat nilai dong dari pelajaran olahraga kalau sering nggak ikut. Kira-kira gimana ya? ya. Mungkin kedepannya saya bisa berusaha untuk mengikuti pelajaran olahraga lagi Bu. Gitu Iya. ya, Arya berusaha ikut pelajaran olahraga lagi. Nah, sebenarnya sebelum ke situ, eh, dalam pembelajaran itu kan mesti ada kesepakatan nih antara guru dan apa namanya, sama siswa kan. Ya, Termasuk dalam pelajaran olahraga ada kesepakatan belajar. ya, Arya ingat kesepakatan belajarnya Arya dengan Pak Imam apa coba? Ada nggak? ada. Apa? Yang pertama itu presensi kehadiran. Oke, presensi kehadiran ya. Ya, Terus ada nggak misalnya setelah disepakati kalau berapa kali tidak hadir bagaimana gitu? kalau misal kalau 2 kali itu ada pembinaan. Terus untuk yang ketiga kalinya nanti orang tuanya dipanggil Bu. Oke, jadi ada pembinaan dan orang tuanya dipanggil. Ya, Nah, kalau seperti itu berarti eh, mungkin nanti akan ada langkah sampai di situ karena kan Arya udah beberapa kali nih nggak berangkat nih. Jadi mungkin nanti Bu Rosa akan meminta bantuan BK ya. iya Bu. Gak apa-apa ya ya ya. Kalau Bu. Oke, untuk membantu Arya pertama udah ketemu Bu Rosa dulu. Terus Arya tadi bilang bahwa Arya mau memperbaiki, mau berusaha untuk menyamankan diri dengan pelajaran olahraga ya kan, bergabung Ibu. dengan teman-temannya, dengan yang lain. Karena memang kalau Arya nggak ikut pelajaran olahraga, mungkin kalau sekali 2 kali nggak apa-apa Mas. Iya, Nggak apa-apa kan, nggak masalah karena memang sakit atau yang lainnya. Tapi kalau udah sering kali, itu secara otomatis juga akan bisa mengganggu pembelajaran. Contohnya kalau pembelajaran itu harus berkelompok nih, volley dan sebagainya. Itu kan harus tim kan. iya, Kalau kurang satu ya rasanya gimana? Dan itu kalau sering sekali juga akan mengganggu baik Pak Imam sebagai gurunya maupun teman-temannya. Arya sendiri juga agak terganggu kan. iya, Selain dari nilai itu sendiri. Itu kan. Terus tadi Arya juga bilang mau memperbaiki diri ya. Oke. Nah, nanti Bu Rosa bantu dengan bilang ke orang lewat bantuan BK, menyampaikan ke orang tua kamu, terus intinya bahwa Arya juga akan berjanji apa? untuk memperbaiki diri. Perbaiki diri dan jangan diulang lagi. Mulai sekarang coba dinyamankan lagi sekolahnya, gitu ya, terutama Iya. pelajaran olahraga ya. Iya Bu. Oke, sudah gitu saja. Sekarang Arya bisa kembali ke kelas, ikuti pembelajaran, ganti baju olahraganya pakai seragam biasa ya. Iya Bu. Oke, silahkan. Iya. Terima kasih Bu Rosa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Raja dari 11-7. Wali kelas saya bernama Bu Rosa. Jadi saya tipikal orang yang tidak menyukai olahraga karena olahraga itu membuat saya mudah capek dan
saya mudah berkeringat. Nah, dari sebab itu saya tidak menyukai olahraga. Minggu pertama, minggu kedua, lalu minggu ketiga saya tidak mengikuti olahraga. Sampai saatnya saya dipanggil oleh Bu Rosa. Saat dipanggil Bu Rosa, saya memiliki rasa tidak enak, rasa tidak nyaman dengan Bu Rosa karena saya tidak mengikuti pembelajaran olahraga. Di situ saya dibina oleh Bu Rosa, diberi keterangan, diberi motivasi. Lalu akhirnya setelah saya bertemu Bu Rosa, saya bisa memperbaiki diri mulai dari saat ketemu Bu Rosa. Setelah ketemu Bu Rosa, saya mulai memperbaiki diri untuk mengikuti pembelajaran olahraga kembali. Segitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini pembelajaran masih di materi novel meneruskan pembelajaran minggu lalu. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Sudah bawa novelnya? Sudah. Ayo, sip. Sekarang coba tunjukkan ke Bu Rosa mana novel yang kalian bawa. Oke, judulmu apa, Mas? Gemini. Judul novelmu? Oke, Esem Englingser. Ya. Selamat pagi. Kenapa? Terlambat. Jam segini, no? Ya sudah, nggak apa-apa, kamu duduk dulu. Mana kelompokmu, no? Di sana, Bu. Ya, wes. Duduk dulu. Nanti kalau istirahat ketemu Bu Rosa di BK ya. Oke, silahkan duduk dulu. Ya, kita lanjutkan. Judulmu apa, Mas? Gerombolan nomor 13. Oke. Kalian sudah bawa novelnya. Langkah pertamanya adalah kalian baca dulu novelnya. Kalian baca dan kalian pahami ya. Oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Nat, masuk dulu, Nat. Udah, duduk dulu. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ibu ke sini? Saya tadi terlambat, Bu, untuk berangkat sekolah dan masuk kelasnya terlambat. Terlambat ya? Kamu mungkin nggak pertama kali ini aja kali ya terlambat ya? Soalnya Bu Rosa juga sebelumnya sempat tanya sih ke guru BK dan guru pengajar jam pertama kalau Ibu Natia ternyata beberapa kali terlambat. Kenapa? Karena ini biasanya saya diantar Papa, Bu, dan terkadang Papa harus mengantarkan adik dulu di Ungaran baru ke sini, Bu. Emang rumahmu mana, Nat? Rumahnya Budak Payung, Bu. Budak Payung. Kamu tiap hari diantar? Iya, Bu. Oh, nah biasanya kamu berangkat jam berapa dari rumah? Biasanya berangkat jam 6:10, Bu. Berangkat jam 6:10 diantar papamu? Setiap hari? Iya. Oh, nah terus kenapa hari ini kamu terlambat lagi? Karena tadi Papa ada sesuatu hal yang lupa dan harus kembali ke rumah lagi, Bu. Oh gitu. Oke, sekarang kira-kira kamu sama teman-teman kemarin sempat gak bikin kayak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kayak gitu? Sempat, Bu. Apa coba? Apa aja? Yang pertama ada datang tepat waktu, yang kedua melaksanakan piket sesuai jadwal, yang ketiga adalah izin jika ingin keluar kelas. Oke, berarti ada kesepakatan di mana kalian harus hadir tepat waktu ya. Nah, ketika kalian membuat kesepakatan seperti itu, kira-kira apa konsekuensinya kalau datangnya tidak tepat waktu? Biasanya didenda ataupun meminta maaf kepada gurunya dan diberikan rangkuman untuk menulisnya di dalam buku tulis. Didenda, terus membuat rangkuman, Dan apalagi meminta maaf kepada gurunya. Kalau masalah didenda, kamu melaksanakan itu? Melaksanakan. Melaksanakan. Oke, keberatan tidak dengan konsekuensi seperti itu? Yang berupa Tidak. uang gitu? Tidak, Bu, dikarenakan itu memang kesalahan saya. Oke, karena sudah kesalahan kamu, sudah menjadi kesepakatan kamu, berarti kamu tidak keberatan. Terus yang kedua, mengerjakan atau menyalin saat ketinggalan tadi. Sudah kamu kerjakan? Sudah, Bu. Sudah kerjakan, sudah laporan pada guru yang bersangkutan? Sudah. Oke, bagus. Terus untuk meminta maaf, sudahkah kamu meminta maaf pada semua guru di tempat-tempat yang kamu salah itu? Sudah, Bu. Saya langsung Sudah. menemui gurunya. Oke, berarti
karena kamu sudah melakukan semua itu, alhamdulillah, semoga hal ini tidak terjadi lagi gitu. Jadi pembelajaran buat kamu biar kedepannya lebih baik lagi, lebih disiplin lagi gitu ya. Dan untuk solusinya tadi, kalau kamu kira-kira adik kamu rewel karena kamu masih sama ayah kamu berangkat sekolahnya, ya apa namanya, coba telepon dengan teman terdekat yang rumahnya dekat dengan kamu, yang bisa bareng-bareng ke sekolah sini, kalau kamu mau ikut gitu. Karena kan lumayan juga, kalau daripada membuang waktu dengan menunggu adikmu rewel, nangis dan sebagainya, sementara habis itu masih tetap nganterin adik kamu ke sekolah, otomatis kan banyak waktu yang terbuang, gitu ya. Nanti berusaha bantu untuk juga ke guru-guru bahwa Bismillah Natia mau janji tidak akan mengulangi terlambat dan sebagainya, gitu ya. Sekarang kamu balik ke kelas dan ikuti pelajaran yang lain ya. Oke. Ibu, terima kasih atas evaluasinya. Iya. Saya permisi Ibu. Ya. Saya Natia mendapatkan evaluasi untuk hari ini karena saya terlambat datang ke sekolah dan memasuki kelasnya Ibu Rosa. Saya mendapatkan evaluasi dari Ibu Rosa berupa konsekuensi yang telah saya jalankan, yaitu pertama membayar denda, yang kedua adalah membuat rangkuman, dan yang ketiga adalah meminta maaf kepada guru yang bersangkutan. Kemudian setelah saya berbincang dengan Ibu Rosa, saya mendapatkan solusi. Jika kemungkinan saya datang terlambat, saya ingin menelpon teman saya dan meminta bantuan untuk mencari tebengan ketika berangkat ke sekolah.